Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,58% ke angka 6.101. Nah, di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat turun dan secara tren memang masih kurang bagus saat ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UMVR. Saham UMVR hari ini turun hampir 5% ke harga 4.800. Bisa kita lihat, secara tren untuk jangka menengah UMVR saat ini memang masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya UMVR memang sempat naik kembali di atas harga 5.000 yang merupakan resisten psikologis, tapi saat berhasil naik, saat mendekati resisten berikutnya di harga 5.200, UMVR masih gagal break. Setelah itu, 2 hari terakhir ini UMVR turun lumayan dalam. Penurunan hari ini karena keluar berita bahwa kinerja UMVR pada semester 1 kurang bagus, karena terjadi penurunan. Jadi semester 1 berarti 6 bulan pertama tahun 2021. Jadi selama 6 bulan terakhir ini, UMVR penjualan bersihnya itu menurun dibandingkan tahun lalu. Jadi memang ini merupakan sentimen negatif. Jadi saat ini memang laporan keuangan UMVR setahu saya selama 1 tahun terakhir ini memang masih kurang bagus. Ini yang membuat harga UMVR juga masih terus bergerak turun. Padahal saham ini merupakan saham sangat favorit untuk investor-investor pemula. Dan bisa kita lihat setelah turun dari harga support psikologis di harga 5.000, support berikutnya saat ini di harga 4.700. Jadi sebelumnya UMVR sempat turun menyentuh harga 4.700 dan masih bisa bertahan. Tapi memang teman-teman sudah harus hati-hati karena memang cara tren masih downtrend. Kedua, ternyata laporan keuangan juga masih kurang bagus saat ini. Jadi memang sentimennya masih kurang bagus saat ini. Jadi peluang untuk terus bergerak turun masih sangat besar. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 4% ini masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing bisa kita lihat hari ini juga keluar dengan jumlah besar. Jadi memang setelah keluar berita ini lebih banyak adanya distribusi. Jadi memang saya lihat minggu depan UMVR akan turun kembali mengetes harga 4.700 yang merupakan support saat ini. Apabila support ini gagal menahan, UMVR bisa lanjut turun menuju support berikutnya di harga 4.500. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry sebaiknya jauhin dulu saham ini menurut saya karena memang secara tren masih ada potensi untuk lanjut turun dan selama masih bertahan di atas harga 4.500 memang masih ada potensi untuk sideways, tapi peluang untuk reversal trend untuk balik kembali di atas garis EMA 50 sepertinya masih akan sulit dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi memang untuk sideways atau swing trade kita masih bisa entry di sekitar daerah support, tapi saran saya harus hati-hati karena saat ini memang masih sangat downtrend untuk saat ini. Paling aman adalah jauhin dulu saham ini. Saham berikutnya akan saya analisa dan harus teman-teman hati-hati adalah saham BCA. Hari ini BCA masih turun 2% lebih ke harga 30.175. Jadi memang untuk dalam 2 minggu terakhir ini BCA masih bergerak sideways dan masih berada di atas support kuatnya di harga 30.000. Tapi bisa kita lihat selama masih bertahan di atas support kuat ini, BCA memang masih bisa berhasil rebound, tapi saat mendekati resisten di harga 31.000, BCA juga masih gagal break. Karena itu trennya masih sideways, naik dekat resisten, gagal break, turun ke support, berhasil rebound, dan begitu juga berikut selanjutnya. Jadi naik turun di antara support dan resisten ini. Sedangkan untuk resisten EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 31.100 dan bentar lagi karena mulai bergerak turun akan mencapai tepat di harga 31.000. Dan untuk tren jangka menengah memang BCA juga masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Cuma memang saat ini karena bertahan di atas support kuat di harga 30.000, BCA masih bisa di hold untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas. Tapi harus hati-hati apabila ternyata support kuat ini ditembus BCA minggu depan. Karena akan berubah menjadi resisten kuatnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini disertai distribusi. Dan ini bisa kita lihat
asing hari ini keluar dengan jumlah yang lebih besar. Kemarin pada saat kenaikan 2% lebih, terlihat asing masuk dengan jumlah besar yang memberikan kita satu sentimen positif. Tapi kenyataannya ternyata hari ini asing keluar kembali dengan jumlah yang lebih besar daripada akumulasi kemarin. Dan secara keseluruhan jika kita lihat 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi memang ini merupakan sentimen negatifnya. Karena asing terlihat masih belum masuk melakukan akumulasi pada saham BBCA ini. Jadi ingat, selama asing masih belum masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, BBCA sepertinya masih akan sulit untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi minggu depan BBCA masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 30.000, dan apabila minggu depan juga masih banyak distribusi dan support di harga 30.000 terlewati, hati-hati BBCA akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, sideways karena bertahan di atas support kuat harga 30.000, apabila ternyata minggu depan gagal bertahan dan lanjut turun, maka akan lanjut downtrendnya. Jadi kita harus amati pergerakan asing pada saham BBCA ini. Apabila asing masih terus keluar, sebaiknya teman-teman yang baru mau entry, trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Saham Indosat hari ini naik turun 2% lebih ke harga 5.950. Jika kita lihat di grafik, saat ini Indosat telah berada di bawah support di harga 6.000. Memang belum terkonfirmasi support ini terlewati karena candle masih berada di atas atau berada dalam support di harga 6.000, tapi kita harus hati-hati apabila support ini terlewati, maka Indosat bisa lanjut turun menuju support berikutnya di EMA 150. Dan jika kita lihat secara grafik, memang Indosat ini grafiknya lebih bagus daripada saham BBCA maupun saham UNVR yang barusan dianalisa. Karena saat ini walaupun telah berada di bawah garis EMA 50, Indosat masih berada di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 5.675. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 6.375. Saat ini support di harga 6.000 sebelumnya merupakan support yang lumayan kuat karena masih bisa menahan penurunan dari saham Indosat dan mulai bergerak naik kembali. Tapi apabila ini terlewati, maka harga 6.000 akan berubah menjadi resistennya. Dan jika kita lihat saat ini memang tren Indosat yang sebelumnya bergerak sangat uptrend, pelan-pelan sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kita sudah harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas. Apabila ternyata Indosat gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, maka Indosat juga akan mulai bergerak downtrend kembali. Bisa kita lihat pergerakannya sebelumnya bergerak sangat uptrend dan selalu berada di atas garis EMA 50. Saat ini mulai berada di bawah garis EMA 50. Untuk data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 2% hari ini masih disertai distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi hari ini. Dan selama 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, Indosat minggu depan atau hari Senin depan masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas harga 6.000. Karena memang ini masih belum terkonfirmasi break. Apabila berhasil rebound, teman-teman masih bisa swing trade. Beli di sekitar harga 6.000, take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh garis EMA 50 ini. Tapi apabila ternyata minggu depan Indosat gagal bertahan di atas harga 6.000, teman-teman sudah harus hati-hati. Apabila mau entry, sebaiknya entry di dekat garis EMA 150 saat terlihat rebound. Apabila saat menyentuh garis EMA 150 juga gagal rebound dan mulai turun kembali, hati-hati Indosat akan mulai bergerak downtrend. Jadi trennya sudah mulai jelek apabila garis EMA 150 tertembus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. MNCN hari ini ditutup turun hampir 3% ke harga 840. Bisa kita lihat di grafik, secara tren juga MNCN sebenarnya masih bergerak downtrend. Dalam 1 minggu ini MNCN memang sempat rebound dari support di harga 800, teman-teman bisa lihat. Setelah menyentuh harga 800, pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan kemarin sempat naik di atas harga 850, tapi selalu saya jelaskan selama candle masih belum berada di atas garis resistennya atau pada saat turun di bawah garis support belum melewati garis supportnya, ini belum terkonfirmasi break. Dan buktinya hari ini MNCN masih bergerak turun kembali.
karena memang belum berhasil break dari resisten di harga 850. Di atas resisten EMA 850 masih ada resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 910. Sedangkan untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 965. Jadi secara tren MNCN memang trennya masih kurang bagus, dan dalam satu minggu ini memang mulai terlihat ada tanda-tanda kenaikan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini terlihat hanya melakukan sedikit distribusi. Setelah 2 hari terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi selama satu minggu ini jika kita lihat ini masih akumulasi. Tapi apabila kita gabungkan dengan data 1 bulan terakhir ini, memang asing masih distribusi pada saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah entry apabila MNCN berhasil break dari harga 850 yang saat ini merupakan resistennya. Tapi apabila masih gagal break, MNCN masih ada potensi untuk lanjut turun kembali menuju support di harga 800. Dan selama masih bertahan di atas harga 800, maka MNCN akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi apabila dalam satu minggu ke depan MNCN gagal break dari garis resisten ini, potensi untuk turun menuju support di harga 800, apabila bertahan maka akan sideways dulu. Dan ini masih akan aman karena sebelumnya bergerak downtrend, setelah ini bergerak sideways, selama masih bertahan di atas harga 800 masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten harga 850 dan garis EMA 50. Tapi apabila support di harga 800 minggu depan terlewati, maka MNCN akan melanjutkan penurunannya. Jadi hati-hati karena saat ini masih downtrend dan potensi untuk turun juga masih sangat besar. Jadi apabila kita mau entry harus sangat disiplin untuk membeli saham-saham sedang downtrend. Bisa kita lihat support berikutnya saat ini di harga 700. Jadi di bawah harga 800, support berikutnya di harga 700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.